Sayang, hari ini aku bahagia sekali, seru Sarah sambil bergelayut manja di lengan kekar Marcelo. Marcelo hanya tersenyum tanpa membalas ucapan Sarah. Matanya tertuju pada seorang gadis cantik yang sedang duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Marisa, ia tengah duduk di ruangan itu sambil menikmati cemilannya. Kedua kakinya, ia naikkan ke atas sofa. Gadis itu sempat melirik Marcelo dan Sarah, tetapi hanya sebentar. Setelah itu ia kembali fokus pada drama yang sedang ia tonton di layar kaca super besar tersebut. Itu Marisa, sebaiknya kita hampiri dia, ucap Marcelo sembari mengajak Sarah untuk menghampiri gadis itu. Setelah sadar kedua orang itu akan menghampirinya, Marisa bergegas mematikan televisi kemudian bangkit dari tempat duduknya. Loh, Cha. Dedi baru saja ingin duduk di sini bersamamu, tapi kamunya malah mau pergi, ucap Marcelo dengan wajah heran menatap Marisa. Ica mau istirahat, sahut Marisa. Marisa melewati pasangan itu tanpa menoleh sedikit pun. Ia masih kesal sama wanita penyihir itu. Cha, sapa Marcelo. Namun, Marisa tetap tidak peduli. Ia terus melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan itu. Marcelo hanya bisa menghembuskan napas berat sembari memperhatikan Marisa yang berjalan menjauhinya. Malam pun tiba, Marisa masih mengurung dirinya di dalam kamarnya. Bagaimana, kamu bisa kan? Pokoknya sama persis. Tidak boleh ada yang curiga bahwa itu palsu, ucap Marisa dengan perlahan. Lelaki di seberang telepon terkekeh mendengar ucapan gadis itu. Memangnya berapa kamu akan membayarku? Membuat perhiasan sama persis seperti itu akan sangat sulit dan dibutuhkan kejelian tingkat dewa, belum lagi bahan dasarnya seperti ini. Keluhnya. Pokoknya, kamu tenang aja. Tinggal sebutkan berapa nominal yang aku harus bayar, maka akan segera ku transfer ke rekeningmu, sahut Marisa mantap. Serius? Tanya lelaki itu seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Iya, aku serius. Apa kamu tidak tahu, Dediku adalah lelaki terkaya nomor 1 di kota ini, jadi jangan pernah meremehkan aku, kesal Marisa sembari menghembuskan napas kasar. Lelaki itu kembali tergelak, ia tidak percaya dengan ucapan Marisa. Ya, sudahlah. Terserah apa katamu, yang penting kamu membayarku sesuai yang aku minta, sahutnya. Ya. Kamu tenang saja, aku pasti akan membayarmu. Jika perlu, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Marisa kesal dan segera memutuskan panggilannya kepada lelaki itu. Sudah aku bilang bahwa Dediku orang kaya, dia malah tidak percaya. Dasar aneh, gerutu Marisa. Tepat di saat itu, Marcelo kembali mengunjunginya. Lelaki itu masuk ke dalam kamarnya tanpa permisi terlebih dahulu. Hai, Cha. Belum tidur? Ucapnya. Marcelo berdiri tepat di samping tempat tidur Marisa sembari memperhatikan gadis itu. Dedi. Seru Marisa, ia heran kenapa lelaki itu langsung masuk tanpa minta izin terlebih dahulu sama seperti biasanya. Maafkan Dedi, Cha. Jika Dedi memberitahumu sebelum masuk, maka kamu pasti akan berpura-pura tidur lagi, sama seperti malam-malam sebelumnya. Marisa membulatkan matanya, ia tidak menyangka bahwa ternyata selama ini Dedinya sudah tahu bahwa dia hanya berpura-pura tidur. Marcelo menghampiri Marisa kemudian naik ke atas tempat tidur gadis itu. Ia ikut duduk sambil berselonjor di samping Marisa. Cha, 2 hari lagi pertunangan Dedi dan Sarah akan segera dilaksanakan. Bolehkah Dedi minta sesuatu kepadamu? Tanya Marcelo sembari menatap lekat kedua bola mata nan indah milik Marisa. Apa itu? Tanya Marisa dengan tatapan dingin menatap Marcelo. Marcelo menghembuskan napas berat kemudian merengkuh tubuh Marisa ke dalam pelukannya. Dedi minta, berbaikanlah dengan Sarah. Tidak lama lagi dia akan menjadi istriku, Cha. Itu artinya dia. Ucapan Marcelo terjeda karena Marisa menyela perkataannya. Akan menjadi ibu tiri yang kejam untukku. Aku tahu itu dan Dedi sudah sering mengingatkan Ica tentang hal itu, sela Marisa. Ayolah, Cha. Sarah tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dia wanita yang baik, hanya saja pertemuan pertama kalian yang tidak tepat, meninggalkan kesan yang buruk di antara kalian berdua. Marisa terdiam, tetapi matanya tetap tertuju pada wajah tampan yang sedang memeluk tubuhnya. Marcelo meraih sesuatu dari dalam saku celananya.
Ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang berbentuk kotak berwarna merah. Marcelo memperlihatkan benda itu kepada Marissa sambil tersenyum hangat. Ini adalah cincin pertunanganku dengan Sarah nanti. Bagaimana menurutmu? Tanya Marcelo sembari membuka kotak tersebut dan nampaklah 2 buah cincin pertunangan milik Marcelo dan Sarah. Marissa melepaskan pelukan Marcelo kemudian meraih salah satu cincin, yaitu milik Sarah. Ia memperhatikan benda itu dengan seksama kemudian tersenyum. Sangat cantik, ucap Marissa. Benarkah? Tanya Marcelo. Ya, coba Dedi kenakan ke jari manis Ica, siapa tahu cocok. Marissa mengulurkan tangannya kepada Marcelo dan segera disambut oleh lelaki itu. Perlahan Marcelo memasangkan cincin cantik bertatakan berlian itu ke jari manis Marissa. Dan ternyata ukuran jari manis mereka sama. Lihatlah, Dad. Sangat cantik, ucap Marissa sembari memperlihatkan jari manisnya Marcelo. Sini, mana jari manis Dedi? Marissa meraih tangan Marcelo kemudian meraih cincin yang satunya. Ia memasangkan cincin itu ke jari Marcelo. Sekarang kita sama, ucap Marissa dengan wajah sumringah. Marcelo hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ica, Ica. Gumam Marcelo yang kembali meraih tubuh Marissa kemudian memeluknya. Dad, jika Dedi punya permintaan maka Ica pun juga punya permintaan kepada Dedi. Apa Dedi bersedia mengabulkan permintaan Ica? Tanya Marissa yang masih berada di dalam pelukan Marcelo. Ya, katakanlah. Ica tidak ingin pindah kuliah. Ica hanya ingin kuliah di sana. Dan jika Dedi tetap bersikeras memindahkan Ica, maka Ica memilih berhenti saja. Tegas Marissa. Marcelo menghembuskan napas berat sembari memejamkan matanya. Ia sedikit kecewa mendengar permintaan Marissa, tetapi karena tidak punya pilihan lain, Marcelo pun dengan sangat terpaksa harus menyetujuinya. Baiklah, tetapi ada syaratnya, ucap Marcelo. Marissa melerai pelukan Marcelo kemudian menatap lekat lelaki itu dengan tatapan kesal. Dedi. Ica mengabulkan permintaan Dedi tanpa ada syarat. Lah, kenapa Dedi malah memberikan syarat kepada Ica? Kesal Marissa sambil menekuk wajahnya. Marcelo terkekeh pelan sembari mengacak puncak kepala Marissa. Tidak berat, kok syaratnya? Hanya jauhi Fatan, itu saja. Marissa tidak mengiyakan keinginan Marcelo, ia hanya menatap lelaki itu dengan wajah malas. Ya, sudah. Jangan tatap Dedi dengan tatapan seperti itu. Kamu semakin menggemaskan kalau cemberut, Ica sayang. Ucap Marcelo sembari mencubit pipi Marissa. Marcelo bangkit dari tempat tidur Marissa kemudian berdiri tepat di hadapan gadis itu. Dedi sudah lelah dan ingin beristirahat. Sebaiknya kamu juga. Marcelo melangkah menuju pintu sembari melambaikan tangannya kepada Marissa. Selamat malam, Ca. Mimpi indah, ucapnya. Sepeninggal Marcelo, Marissa kembali memperhatikan tangan kirinya. Tepat di jari manisnya yang masih terpasang cincin berlian milik Sarah. Kamu beruntung sekali, Sarah. Seandainya Dedi bukanlah ayahku, maka aku tidak akan berpikir 2 kali untuk merebutnya darimu. Sayangnya Tuhan berkata lain, Dia menciptakan sosok Marcelo untuk menjadi ayahku, bukan untuk menjadi kekasihku, gumam Marissa. Marissa merebahkan tubuhnya dan mulai memejamkan matanya tanpa melepaskan cincin itu dari jari manisnya. Sama halnya Marissa, Marcelo pun sama. Ia bahkan tidak menyadari bahwa cincin pertunangan miliknya masih melekat erat di jari manisnya. Keesokan harinya, setelah selesai sarapan, Marissa bergegas menuju halaman depan mansion. Ia meminta Yo untuk mengantarkannya pagi-pagi sekali. Yo pun menurut saja, ia segera melajukan mobilnya menuju kampus Marissa. Terima kasih, Om Yo, ucap Marissa sembari melambaikan tangannya kepada Yo. Lelaki itu memperhatikan cincin berlian yang masih melingkar di jari manis Marissa. Bukankah itu cincin pertunangan milik Nona Sarah? Bagaimana bisa ada padanya? Tanya Yo dalam hati. Yo segera melajukan mobil yang ia kemudikan setelah Marissa memasuki gerbang kampusnya. Di perjalanan, Yo terus bergumam ria. Ia masih memikirkan soal cincin milik Sarah yang melingkar di jari manis Marissa. Sementara itu, di kampus Marissa,
Marisa berdiri tak jauh dari gerbang sekolahnya. Ia menunggu seseorang yang ingin ia temui sejak kemarin. Tidak berselang lama, orang itu pun tiba. Marisa berlari kecil menghampiri laki-laki yang baru saja selesai memarkirkan mobilnya di tempat parkir. "Pak," sapa Marisa sambil memasang senyuman semanis mungkin kepada dosennya itu. "Marisa." Fatan tidak ingin membalas senyuman gadis itu sama sekali. Ia hanya menatap Marisa dengan tatapan tajamnya. Gumam Marisa, ia tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf kepada lelaki itu. "Pak Fatan, maafkan saya. Saya juga meminta maaf untuk dedi saya yang sudah bersikap keterlaluan terhadap Anda," ucap Marisa dengan wajah memelas menatap Fatan. Fatan menghembuskan napas berat. "Kemarilah, kita bicara di sana saja. Biar enak." Fatan menunjuk pada sebuah kursi taman. Marisa pun menganggukkan kepalanya kemudian mengikuti langkah kaki Fatan menuju kursi tersebut. "Duduklah," ujar Fatan kepada Marisa. Setelah Marisa duduk di kursi tersebut, Fatan pun turut duduk di samping gadis itu. Kebersamaan Marisa dan Fatan di tempat itu membuat gosip tentang hubungan mereka semakin merebak. Banyak pasang mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Termasuk sepasang mata milik seorang mahasiswi yang dibayar oleh Marcelo untuk memata-matai Marisa dan dosen tersebut. Gadis itu terus memperhatikan kebersamaan Marisa dan Fatan sambil sesekali mengambil foto mereka. Sepertinya aku bakal dapat duit banyak nih," gumamnya. "Marisa, maafkan aku. Entah mengapa aku ragu Tuan Marcelo itu adalah ayahmu," ucap Fatan sembari memperhatikan sekelilingnya. Marisa menautkan kedua alisnya sambil menatap wajah tampan sang dosen. "Kenapa Bapak bilang begitu?" tanya Marisa. "Entahlah, hanya saja perhatian yang ia berikan kepadamu melebihi dari perhatian seorang ayah kepada anaknya. Dan menurutku, lebih condong ke perhatian seorang laki-laki terhadap seorang wanita," tutur Fatan, masih membuang pandangannya ke arah sekitar. "Dedi memang agak overprotektif terhadap saya. Tetapi saya rasa itu wajar karena saya adalah anak gadis satu-satunya Tuan Marcelo," sahut Marisa. Fatan hanya bisa membuang napas berat setelah mendengar jawaban dari gadis itu. Walaupun apa yang dikatakan oleh Marisa masuk akal, tetapi bagi Fatan apa yang dilakukan Tuan Marcelo kepada Marisa, itu sudah terlalu berlebihan untuk seorang ayah kepada anaknya. "Memangnya Dedi bilang apa sama Pak Fatan kemarin?" tanya Marisa penasaran setelah melihat ekspresi aneh yang ditampakkan oleh lelaki yang duduk di sampingnya. "Sebenarnya Tuan Marcelo sudah mengancamku agar aku tidak berani mendekatimu. Dan aku tidak tahu bagaimana reaksinya jika ia melihatku di sini bersamamu, bisa-bisa aku dihajar sampai babak belur oleh para bodyguardnya yang mengerikan itu," sahut Fatan sambil terkekeh pelan. "Ya ampun, Pak Fatan. Jangan bicara seperti itu. Aku kok jadi ngeri mendengarnya. Memangnya itu benar, ya? Dediku benar-benar mengancam Anda seperti itu?" tanya Marisa dengan mata membulat. Fatan menoleh kepada gadis itu sambil menyunggingkan sebuah senyuman di wajahnya. "Seperti itulah, tapi jangan bahas masalah ini sama dedimu, ya?" Bisa-bisa dia semakin meradang setelah mendengarnya, sahut Fatan. Ekspresi wajah Marisa berubah sendu. "Iya, baiklah. Saya tidak akan membahasnya," sahut Marisa dengan kepala tertunduk. Fatan memperhatikan Marisa dan tiba-tiba saja matanya tertuju pada cincin berlian yang melingkar di jari manis Marisa. "Apa kamu sudah bertunangan, Marisa? Siapa laki-laki beruntung yang sudah meluluhkan hatimu?" tanya Fatan. Marisa segera mengangkat kepalanya dan menatap Fatan. "Hah?" Marisa bahkan lupa bahwa cincin pertunangan Sarah masih melekat di jari manisnya. "Tuh." Fatan menunjuk cincin di jari manis Marisa dengan bibirnya. Marisa terkekeh seraya memperlihatkan jari manisnya kepada Fatan. Ini bukan milik saya. Tadi malam saya mencoba cincin ini dan lupa melepaskannya." "Benarkah?" "Aku tidak ingin mendekatimu jika kamu sudah bertunangan. Aku takut digebuk sama tunanganmu," sahut Fatan sambil tergelak. "Sementara itu, di perusahaan milik Marcelo. Bagaimana, Yo? Kamu sudah menyewa seseorang untuk memata-matai Marisa, kan?" tanya Marcelo. "Ya, Tuan. Saya sudah menyewa salah seorang mahasiswi di sana untuk memantau Marisa dan Tuan Fatan," sahut Yo mantap. Dret.
Ponsel Yo bergetar dan lelaki itu pun segera meraihnya. Ia meletakkan pena yang sejak tadi ia pegang dan juga beberapa lembar berkas yang ada di tangannya ke atas meja. Yo menerima sebuah pesan chat dari seorang mahasiswi yang ia sewa untuk memata-matai Marissa dan dosennya. Lelaki itu segera membuka pesan tersebut kemudian memperhatikannya dengan seksama. Gumam Yo dengan wajah masam sekaligus kecewa setelah melihat isi pesan tersebut. Yo terdiam sejenak sambil berpikir keras. Beritahu atau tidak? Jika tidak diberitahu, takutnya Tuan Marcelo tahu dari orang lain dan itu pasti akan berdampak pada pekerjaanku. Dan jika aku beritahu, lelaki itu pasti akan meradang dan aku merasa kasihan sama Nona Marissa yang pastinya akan kena marah oleh Tuan Marcelo, gumam Yo. Setelah mengambil keputusan berat, akhirnya Yo bangkit dari tempat duduknya. Lelaki itu melangkah dengan cepat menuju ruangan Tuan Marcelo. Ada apa, Yo? Tanya Marcelo ketika Yo tiba di ruangannya dengan wajah masam. Saya baru saja mendapat pesan chat dari mahasiswi yang saya tugaskan untuk memata-matai Nona Marissa dan lelaki itu, dari Yo sembari menyerahkan ponselnya kepada Marcelo. Marcelo memperhatikan foto-foto kebersamaan Marissa dan Fatan di kampusnya. Wajah Marcelo seketika memerah. Ia benar-benar terbakar rasa cemburu. Apalagi ketika ia melihat foto terakhir, di mana Fatan menatap Marissa sambil tersenyum, begitu pula gadis itu, ia pun membalas senyuman Fatan. Menyebalkan. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Marissa? Kuliah atau berpacaran dengan dosen itu? Hardik Marcelo. Jika mereka saling mencintai, kenapa tidak direstui saja, Tuan? Maafkan saya jika saya sudah lancang, sahut Yo sambil menundukkan kepalanya. Berak. Marcelo menggebrak mejanya dengan sangat keras. Ia kesal mendengar masukan dari asistennya itu. Enak saja kamu bilang restui. Tidak semudah itu, Marissa harus benar-benar mendapatkan laki-laki yang mapan, tidak seperti dosen itu. Kamarku saja lebih besar dari rumahnya. Geram Marcelo. Yo memasang wajah malas, tetapi pada saat itu kepala Yo masih tertunduk hingga Marcelo tidak menyadari akan hal itu. Alasan Anda tipis, Tuan Marcelo. Kenapa tidak akui saja bahwa Anda jatuh cinta pada Nona Marissa? Lagi pula gadis itu bukanlah anak kandungmu, batin Yo. Sementara itu, Marissa berdiri di depan gerbang kampus, menunggu Yo yang akan segera menjemputnya. Tin. Marissa, mau aku antar? Ucap Fatan sembari terkekeh pelan. Mengingat terakhir kali ia berniat mengantarkan gadis itu, ia berada dalam masalah besar. Marissa pun ikut terkekeh, tidak usah, Pak. Takut ketahuan sama Dedi, sahut Marissa. Ya, sudah. Aku duluan, ya. Ucap Fatan sembari melajukan mobilnya. Sepeninggal Fatan, tiba-tiba ponsel Marissa berdering. Gadis itu meraih ponsel dari dalam saku celananya kemudian mengecek siapa yang sedang menghubunginya. Dengan wajah sumringah, Marissa meletakkan ponsel tersebut ke samping telinganya. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Tanya Marissa. Ya, foto dan video barang tersebut akan aku kirimkan ke nomor WhatsApp-mu. Dan aku akan mengirimkan barangnya setelah kamu transfer uangku, sahut lelaki itu. Sudah kubilang jangan persoalkan masalah upahmu. Aku akan bayar 2 kali lipat. Sini, mana nomor rekeningmu dan juga jumlah yang harus kubayar. Akan ku transfer uangmu hari ini juga dan aku tidak mau tahu, pokoknya barang itu harus tiba hari ini karena aku sangat membutuhkannya. Ucap Marissa. Tidak masalah, aku jamin hari ini paketanmu akan segera sampai di tanganmu, sahut lelaki itu. Tepat di saat itu, Yo tiba. Lelaki itu bergegas membukakan pintu mobil untuknya. Ya, sudah kalau begitu. Terima kasih, ucap Marissa sembari memutuskan panggilan lelaki tersebut. Silakan, Nona, ucap Yo. Terima kasih, sahut Marissa sembari masuk ke dalam mobilnya. Aduh, lama sekali. Bisa-bisa gagal rencanaku jika paketan itu tidak juga tiba hari ini. Gerutu Marissa. Marissa mondar-mandir di depan mansion dengan wajah cemas. Sedangkan saat itu orang-orang sedang sibuk mempersiapkan acara pertunangan Marcelo dan Sarah yang akan dilaksanakan pada besok malam. Tidak berselang lama, seorang pengantar paket berhenti tepat di depan gerbang mansionnya.
Lelaki itu membuka kaca helm yang sedang ia kenakan sambil memperhatikan mansion mewah milik Marcelo dengan mata membulat sempurna. Aha, mungkin itu dia orangnya. Gumam Marisa sembari berlari kecil menuju gerbang depan. Ada paket atas nama Marisa, kata kurir tersebut kepada penjaga keamanan. Boleh saya lihat? Sahut penjaga keamanan sambil menatap kurir itu dengan tatapan curiga. Ah, itu paketanku, Pak. Seru Marisa dengan napas terengah-engah menghampiri mereka. Marisa, ya? Tanya kurir tersebut sambil memperhatikan penampilan hot Marisa. Nona Marisa, dan tolong jaga mata Anda sebelum saya melakukan sesuatu yang tidak Anda inginkan, ancam penjaga keamanan tersebut. Baiklah. Maafkan saya, ucap kurir tersebut sembari menundukkan kepalanya. Setelah menyerahkan paketan tersebut, kurir itu pun segera melajukan motornya tanpa berani menoleh lagi. Setelah Marisa meraih paketan tersebut, kini gadis itu menatap penjaga keamanan dengan tatapan penuh selidik. Namun, lelaki itu sama sekali tidak mempedulikannya. Ia tetap menatap lurus ke depan tanpa peduli bagaimanapun reaksi Marisa saat itu. Sebenarnya mereka itu kenapa? Gumam Marisa sembari berlari menuju mansion sambil memeluk paketan tersebut. Setibanya di dalam kamarnya, Marisa segera mengunci pintu kamarnya, kemudian membawa paketan itu ke atas tempat tidurnya. Marisa membuka bungkusan paketan itu dengan tergesa-gesa karena ia sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana hasilnya. Marisa meraih benda kecil berbentuk lingkaran dengan sebuah batu kecil menyerupai berlian di atasnya. Ia memperhatikan benda itu dengan seksama kemudian membandingkannya dengan cincin asli milik Sarah yang masih melingkar di jari manisnya. Perfect. Gumam Marisa. Marisa melepaskan cincin milik Sarah yang asli kemudian menyimpan cincin itu ke dalam lemari pakaiannya. Sedangkan cincin palsu yang baru saja diantar oleh kurir tersebut, ia kenakan ke jari manisnya. Ih, keren. Persis seperti aslinya. Siapapun yang melihatnya tidak akan menyangka bahwa cincin ini hanyalah sebuah cincin murahan. Kecuali orang itu memang ahlinya dalam pembuatan perhiasan, gumam Marisa sembari mengangkat tangannya ke dada dan memperhatikan cincin itu. Marisa keluar dari kamarnya dan ingin bersantai sejenak sembari memperhatikan para pekerja yang sedang mempersiapkan acara pertunangan Marcelo. Semua orang terlihat sangat sibuk hilir mudik dengan membawa berbagai pernak-pernik pesta. Seperti ini rupanya pesta orang tajir, ya? Semua orang kerepotan menyiapkan pesta untuk mereka. Dan aku yakin sekali, wanita penyihir itu pasti sedang melakukan perawatan mahal untuk menyambut acara spesialnya besok malam, gumam Marisa. Marisa duduk di sofa yang terdapat di ruang utama sambil memainkan ponselnya. Ia mengirimkan sebuah pesan chat kepada lelaki yang sudah membantunya membuatkan replika cincin pertunangan itu. Terima kasih, aku puas dengan hasil kerjamu, Marisa. Terima kasih kembali. Dan maafkan aku yang sudah meragukan kata-katamu bahwa kamu adalah anak dari orang terkaya di kota ini, balas lelaki itu. Tidak masalah, lagi pula aku tidak meminta kamu untuk percaya, Marisa. Aku jadi tidak enak dengan bayaranmu yang 2 kali lipat itu. Nanti akan kulagi kembalikan uangmu. Tidak perlu, anggap saja itu adalah bonus untuk hasil pekerjaanmu yang benar-benar sangat memuaskan, Marisa. Marisa mengetik pesan chat tersebut sembari menggaruk jarinya yang terasa gatal. Ish, gatal, seru Marisa. Tepat di saat itu, Marcelo baru saja tiba dari kantor. Setelah keluar dari mobil, lelaki itu berjalan bersama Sarah yang selalu setia bergelayut manja di lengan kekarnya. Marisa memperhatikan kemesraan pasangan itu dengan wajah malas. Sebel, gerutu Marisa. Perlahan, Marisa bangkit dari tempat duduknya kemudian menghampiri pasangan itu. Oh, Dedi. Ica kangen, seru Marisa sembari memeluk tubuh Marcelo. Marcelo sempat terkejut mendapat serangan dari Marisa. Bulatan empuk milik gadis itu menempel sempurna di dada bidangnya dan hal itu sontak membuat hasratnya sebagai seorang laki-laki bangkit. Senjatanya mengeras dan ingin berontak dari persembunyiannya. Oh, tidak. Jangan macam-macam. Dia anakmu, Marcelo, dia anakmu. Batin Marcelo. Sarah sangat kesal, sangat-sangat kesal. Matanya melotot menatap Marisa, sedangkan gadis itu malah tersenyum licik menatapnya.
Awas kamu, geram Sarah sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Marcelo bergegas melerai pelukannya kepada Marissa karena ia sudah tidak sanggup menahannya lebih lama lagi. Marissa menekuk wajahnya karena kesal Marcelo melepaskan pelukannya. Dedi. Dedi tidak kangen, ya sama Ica? Ucap Ica dengan manja sembari memeluk lengan Marcelo di sebelah kanan. Kini posisi lelaki itu diapit oleh dua wanita cantik berbeda usia. Sebelah kanan ada Marissa dan di sebelah kirinya ada Sarah yang terus menekuk wajahnya. "Ca, Dedi ingin bicara sama kamu nanti malam," sahut Marcelo dengan wajah yang ikut-ikutan tegang karena senjatanya sudah menegang sejak tadi. "Baiklah, apapun untuk Dedi," sahut Marissa. Marissa meletakkan tangan Marcelo ke pinggulnya dan secara tidak disengaja, tangan lelaki itu jatuh ke daerah empuk dan sintal di belakang tubuh Ica. Dengan cepat-cepat, Marcelo menaikkan tangannya kembali ke posisi semula. Ia tidak ingin senjatanya semakin penasaran dengan aset berharga milik gadis itu. Dad. Ica mau ke kamar dulu, ya? Ica mau mandi dan ganti pakaian, ucap Marissa sembari meletakkan kedua tangannya ke atas pundak Marcelo. Dengan sengaja Marissa menjentik-jentikkan jari manisnya agar Sarah menyadari bahwa ada cincin berlian yang melingkar di sana. Pada akhirnya, Sarah menyadari bahwa ada kejanggalan di jari manis Marissa. Wanita itu tersentak kaget dan dengan mata membulat ia berteriak histeris. Itu cincinku, bukan? Jerit Sarah. Marcelo kaget mendengar teriakan Sarah yang begitu tiba-tiba dan membuat telinganya sakit karena wanita itu berteriak dengan jarak yang sangat dekat dengan telinganya. "Ada apa, sayang?" tanya Marcelo. "Kamu lihat itu Marcelo, bukankah itu cincinku?" sahut Sarah sembari menunjuk ke jari manis Marissa. "Oh, astaga," gumam Marcelo, ia pun baru saja menyadari hal itu. Ia benar-benar lupa bahwa tadi malam mereka saling memasangkan cincin pertunangan itu. Itu. Belum sempat Marcelo menjelaskan, Sarah sudah menyela pembicaraannya. "Bagaimana cincin itu bisa ada padanya? Aku tidak rela. Sekarang, lepaskan cincin itu," teriak Sarah. Marissa terkekeh, ia berhasil membuat wanita itu kesal untuk hari ini. "Nih, ambil saja. Lagi pula aku alergi dengan perhiasan murahan seperti itu," ucap Marissa sembari melepaskan cincin itu kemudian menyerahkannya ke tangan Sarah. "Murahan katamu? Coba saja kamu tanyakan sama Marcel berapa harga cincin ini," hardik Sarah dengan air mata yang bercucuran di kedua belah pipinya. Marissa tidak mempedulikan hardikan wanita itu, ia terus melenggang sambil terkekeh. Ia bahkan sempat memperlihatkan jari tengahnya kepada Sarah tanpa menoleh sedikit pun.